Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Envian Putri, NIM 085 ingin menjelaskan bagian dari latar belakang. Di sini kelompok saya mengambil tema yaitu pengelolaan dan melestarikan hutan serta kemanfaatan bagi masyarakat hukum. Dari tema tersebut saya bisa menjelaskan bahwa latar belakangnya yaitu dengan keberhasilan sektor kehutanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi ternyata membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan, dan negara-negara lainnya, negara-negara berkembang telah mengarahkannya sebagaimana mestinya, dimulai dari partisipasi atau pelestarian hutan didasarkan pada masyarakat itu sendiri. Dan perubahan budaya mengenai pelestarian telah memberikan dampak yang berarti sehingga banyak negara memberikan perhatian pada masalah ini dengan merespon pasal 1 Perjanjian Rio Biodiversity tentang upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dengan ekonomi dan berkelanjutan. Salah satu hal yang berkaitan dengan upaya keberhasilan pelestarian hutan adalah pentingnya perhatian dalam pengelolaan ekosistem. Dan konsep yang digunakan yaitu konsep yang digunakan oleh Grumbain, yaitu yang berisi pengelolaan ekosistem memadukan pengetahuan ilmiah mengenai berbagai hubungan ekologi di dalam kerangka pemikiran sosial ekonomi dan nilai-nilai yang rinci serta mengarah pada tujuan umum berupa perlindungan keutuhan ekosistem alami dan dalam jangka waktu yang panjang. Dan di lain konsep itu juga ada konsep normal. Dan saya ingin menjelaskan lebih lanjut seperti halnya pengelolaan hutan yang merupakan kegiatan hutan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, dan melindungi rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Dan di sini sangat berhubungan dengan hak ulayat. Mengapa? Karena hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat yang diakui oleh negara, sebagaimana mestinya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Di sini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas keturunan. Selama hak ulayat itu masih ada, maka selama pula itu pun hutan adat itu ada. Mengapa? Karena hutan adat tersebut bagian dari tanah ulayat. Setiap masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat, dia berhak untuk menggunakan tanah tersebut dengan sistem kekerabatan yang dianut. Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan mengikuti hak ulayat yang melekat di atas tanah tersebut. Selama hak ulayat masih berada di atas tanah masyarakat hukum adat dan di dalam bagiannya terdapat hutan adat, selama itu pula hutan adat ada. Kedudukannya jelas dijamin oleh peraturan perundang-undang yang sudah ditetapkan. Sekian saya menjelaskan dari latar belakang tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurfauji Gustiana, NIM 308. Izin menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 terkait dengan kehutanan serta perubahannya. Pemanfaatan serta kontribusi masyarakat hukum adat dalam menjaga dan melestarikan kehutanan serta perubahannya. Masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam tata susunan adat istiadat serta diatur dan diikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 terkait dengan kehutanan serta perubahannya, pada bab 1 pasal 4 ayat 3, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Masyarakat hukum adat juga perlu turut andil dan berkontribusi serta merasakan atas substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 pada bab 9 tentang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dengan demikian perlu menjaga dan melestarikan kehutanan serta perubahannya berdasarkan adat istiadatnya dan sepanjang tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Ini perlu dipahami dengan seksama oleh masyarakat hukum adat agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun multitafsir di kemudian hari. Masyarakat hukum adat perlu menjaga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya maupun flora dan fauna serta menjauhkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan itu sendiri. Perlunya menjalin kerjasama terhadap pihak-pihak yang berwajib maupun pihak-pihak lainnya yang dapat menindak maupun memproses oknum-oknum tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta perubahannya, diatur yang bahwa tahun 1999 tentang kehutanan serta perubahannya, diatur yang bahwasannya masyarakat hukum adat sendiri dapat melakukan pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan juga masyarakat hukum adat dan mendapatkan pemberdayaan atau pembekalan yang nantinya diharapkan dapat mengolah hasil kehutanan tersebut menjadi sedemikian rupa dan bisa menciptakan kehidupan ataupun tingkat taraf hidup mencapai kesejahteraan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan begitu, masyarakat hukum adat dapat memenuhi hidup mereka serta terciptanya dan terrealisasinya apabila merujuk pada kepada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu segala hak maupun kewenangan terhadap masyarakat hukum adat harus menciptakan kemakmuran juga keadilan bagi seluruh masyarakat hukum adat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Yumna Amira, NIM 084. Tumpang tindihnya pengusaha hutan dengan hak hutan yang dimiliki masyarakat hukum adat. Kurang tegasnya pemerintah dalam menentukan area-area hutan yang diberikan kepada pengusaha sering mengakibatkan terjadinya pemberian izin HPH yang tumpang tindih dengan masyarakat hukum adat setempat. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik atau pertentangan antara pemegang izin HPH dengan masyarakat adat setempat. Konflik dalam pengusahaan dan penggunaan lahan tersebut akan menghambat pelaksanaan HPH dan dapat merugikan masyarakat hukum adat setempat. Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam kehutanan tertera dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam ayat 1, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dengan tegas. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 3. Tumpang tindihnya pemberian izin HPH dengan wilayah masyarakat hukum adat setempat kemungkinan besar disebabkan pula karena wilayah masyarakat hukum adat umumnya tidak memiliki batas-batas yang jelas dan tegas. Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia hanya sebatas diakui oleh peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi tidak disertai dengan pendaftaran atas hak tersebut.
Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa hak ulayat tidak akan dimasukkan dalam golongan objek pendaftaran tanah. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dampak dari tidak adanya pendaftaran atas wilayah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat yaitu mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Karena dengan mudah, pemerintah atau pemegang izin HPH mengambil alih tanah yang tidak memiliki kelengkapan bukti pemilikan dan penguasaan. Untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih pemberian HPH di wilayah hutan masyarakat hukum adat, maka sebaiknya pemerintah melakukan pemetaan hutan yang akurat sehingga dapat ditentukan dan dilihat batas-batas antara hutan negara dan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rindiani dari kelompok 2 yang memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai makalah kami dengan tema pengelolaan dan melestarikan hutan serta kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat. Di sini saya simpulkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat mengakibatkan degradasi lingkungan. Mendekatnya kasus-kasus di sektor kehutanan semakin menyadarkan kita bahwa melestarikan hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan ini. Aspek dan pemanfaatan atas berbagai sektor kehutanan harus diakui sebaik-baiknya bagi semua golongan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1949 Pasal 2, yaitu penyelenggaraan kehutanan harus berdasarkan manfaat dan lestari, keadilan, keadilan, keterbukaan, dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan ini harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan keadilan dan berkelanjutan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa ketentuannya diatur berdasarkan peraturan undang-undang. Pemanfaatan serta kontribusi masyarakat hukum adat dalam menjaga dan melestarikan hutan turut andil pula dalam menjaga dan melestarikan hutan sesuai dengan adat istiadatnya. Demikian pula masyarakat hukum adat harus menjaga dan melestarikan hutan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut untuk menjaga sumber daya alam serta flora fauna agar tetap jaga di dalamnya. Namun di balik itu semua terjadi tumpang tindih antara pemberian HPH wilayah masyarakat hukum adat. Sebaiknya pemerintah harus melakukan pemetaan hutan yang akurat agar dapat dilihat dan ditentukan batas-batas mana hutan negara atau hutan yang milik masyarakat hukum adat dengan melakukan kontribusi dengan pemerintah daerah, badan pertahanan nasional, dan pengusaha. Karena wilayah masyarakat hukum adat pada umumnya tidak memiliki batas yang jelas dan tegas. Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia ini hanya diakui berdasarkan peraturan yang ada, tapi tidak ada pendaftaran atas hak tanah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus memberikan batas yang jelas dan tegas. Wilayah masyarakat hukum adat tidak hanya diakui keberadaannya, melainkan juga harus dilindungi atas pendaftaran, pemetaan, dan pengukuran persekutuan hukum yang menguasai hak tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.